Ya pemirsa, Mahkamah Agung melakukan mutasi 199 hakim di seluruh tanah air yang terdiri dari Hakim Justisial MA, Ketua Pengadilan Negeri hingga Hakim Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama kepada 68 panitera. Mutasi dan rotasi besar-besaran ini dilakukan di tengah proses hukum yang menjerat sejumlah hakim dan panitera dalam kasus dugaan suap yang menjadi sorotan luas di masyarakat. Untuk membahas terkait mutasi besar-besaran ini sudah bersama kami Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Selamat malam, Profesor. Malam, Mbak Sefsi. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Selalu. Alhamdulillah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas keluangan waktu Anda hari ini bersama kami di Update Petang, Prof. Bowo. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan lebih dalam untuk menyoroti terkait topik yang sedang hangat, yakni MA mutasi besar-besaran dan juga melakukan rotasi hakim dan juga panitera. Dari kacamata Anda seperti apa, Dok? Karena memang ini sebuah rekomendasi dari Bawas yang pada akhirnya digunakan oleh MA. Namun ada suatu hal yang menarik sekali karena ini masih dalam proses Kejagung sendiri memproses hukum dari Ketua PN Jakarta Selatan. Kami persilakan. Ya, ini sebetulnya persoalannya udah lama. Cuman kebetulan ketangkap ini mulai dari Surabaya sampai Jakarta, ya toh, sampai ya ada yang berhubungan dengan broker-broker ini. Broker-broker perkara, ya sebetulnya kalau dulu memang Perma nomor 1 tahun 19 atau Perma nomor 1 memang rotasi, tapi ini lebih dahsyat rotasinya. Ini rotasinya ada gelombang 1, 2, 3, tapi bukan hanyalah di pengadilan negeri sebetulnya, tapi pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung itu ada pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN kalau masyarakat, ya ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, niaga dan tidak pidana korupsi. Jadi semua itu harus memang ada pengawasan, ada pembinaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat itu membutuhkan suatu keadilan. Jangan sampai keadilan itu tidak menyentuh pada satu masyarakat. Padahal menjadi seorang hakim awalnya itu adalah merupakan sumpahnya. Sumpahnya ini sebetulnya harus diketahui kalau kita bicara masalah yang berhubungan dengan putusan sudah merupakan putusan ya demi ketuhanan. Nah, sudah demi ketuhanan berarti sumpah. Ternyata sumpah itu diabaikan. Sebetulnya itulah kenapa ya dosa-dosa seperti itu sebetulnya. Baik, kebijakan ini sebenarnya pernah dilakukan tidak sih, Prof? Apakah ini kebijakan ini pernah dilakukan sebelumnya ataukah ini kali pertama? Oh, sebetulnya nggak kelihatan. Sebetulnya kebijakan, tapi ini kebijakan dulu sampai 4 tahun. Tapi sekarang hanya maksimal 2 tahun, 1 tahun. Dikarenakan apa? Rotasi ini supaya nantinya tidak membuat satu jejaring. Kalau membuat satu jejaring, jadi masyarakat tidak bisa mencapai satu keadilan. Sebetulnya jangankan seperti ini. Sekarang nggak ada takut, meskipun ketangkap nggak ada takut. Hakim nggak takut kok sebetulnya. Baik, namun secara hukum tindakan untuk pembersihan di stakeholder internal ini dikatakan apakah menghasilkan dampak yang positif sebenarnya? Menurut kacamatanya, Prof? Menurut saya dampak yang positif sehingga adanya satu hakim dan panitera itu merupakan satu rangkaian. Rangkaian apa? Ada niat ya, memang niat itu kan nggak ketahuan. Ada niat untuk apa? Segala sesuatu ketika membuat transaksional ya, tentang masalah putusan. Putusan itu adalah merupakan satu bagian dari hakim. Hakim itu membuat satu undang-undang. Jadi kalau sudah membuat undang-undang, apapun pertimbangan, apapun bukti, apapun saksi diabaikan. Jadi ada diko itu. Lebih baik ya membebaskan 1000 orang kalau itu nggak salah. Tapi jangan sampai menghukum satu orang yang tidak bersalah itu nggak itu adalah merupakan jargon-jargon seperti itu. Adigumnya ya. Baik, memang dari kebijakan ini dikeluarkan oleh MA ini memang dalam kondisi hukum di Indonesia ini begitu masif dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan justru dari internalnya sendiri ya, Prof ya. Baik, menurut Prof sendiri sebenarnya apakah ini merupakan strategi atau upaya untuk mendisiplinkan kebijakan yang lebih masif ke dalamnya? Oh,
Jelas ini. Jadi ini mendisiplinkan supaya nantinya hakim itu harus hati-hati ketika memutus. Jadi dia itu harus punya satu moral, harus punya etika, harus punya integritas. Itu penting. Ya. Kemudian dia itu jangan sampai nantinya moral, etika, integritas itu nggak digunakan oleh hakim. Padahal ketika masuknya, ya terus terang ujiannya itu berat sebetulnya. Tapi kenapa setelah jadi hakim jadi begini? Saya heran. Saya ini adalah merupakan salah satu ketika tahu sebetulnya pertimbangan yang salah itu tahu. Kenapa kok sampai hanya begitu, hanyalah pertimbangan satu deretan, satu urutan, satu kata-kata itu bisa menyalahkan sesuatu yang benar. Itu yang nggak dipunyai oleh orang-orang yang tidak punya etika. Jadi saya itu tidak ada kepercayaan sebetulnya. Hakim nggak ada kepercayaan. Ya. Tergantung bagaimana dia memesan. Itu yang paling buruk. Ini dugaan-dugaan yang memang seperti apa yang toh akhirnya ketahuan kan? Baik. Bagaimana akhirnya mengakar? Ini kena berjaring kan? Ternyata nggak tahunya semua itu hukum bisa dibeli, ada jual beli hukum. Itulah yang menjadi persoalan sekarang ini. Jangan sampai nanti ketika nggak ada rotasi ini mengakar, maksudnya supaya ada pembinaan, ada pengawasan, itu penting sekali. Jangan sampai seperti ini, mentang-mentang jadi hakim. Ya, ternyata pekerjaannya hanyalah untuk apa? Untuk menjadi sesuatu yang kaya. Kalau kepingin jadi hakim, jangan ingin nanti saya jadi hakim harus kaya. Kalau sudah seperti itu, jadi apa yang menjadi satu tujuannya tidak akan mencapai. Hakim itu gak main-main. Hakim itu kalau dipanggil ada yang mulia. Kata-kata yang mulia itu kan tinggi derajatnya. Betul. Jangan sampai ketika membuat putusan, yang mulia tidak ada. Itu yang sebetulnya nggak benar sebetulnya. Baik, jadi bisa dikatakan integritas ini menjadi kunci, maka MA itu menerima rekomendasi dari Bawas begitu ya. Bisa dikatakan juga Prof, ini suatu manajemen krisis yang dilakukan di tubuh institusi hukum begitu, yang direkomendasikan dari Bawas dan juga MA menerima itu. Menurut Prof sendiri, apakah ada strategi lain sebenarnya selain dengan rotasi ataupun dengan mutasi? Nah, itu tergantung pada pribadinya masing-masing sebetulnya. Meskipun, tapi sebetulnya etika moral ya toh, tentang integritas, etika itu harus memang ada di hakim sebetulnya. Ya toh. Nah, oleh karena apa yang didapat dari apa yang saya sampaikan tidak ada, makanya dia itu apapun bentuknya ditempuh, segala macam cara bagaimana. Nah, oleh karena itu saya kasihan juga pada orang-orang yang baik, tapi sebetulnya ingin. Nah, bagaimana menjadi hakim yang baik? Sebetulnya itu harus diukur dengan satu, kalau kita sebagai orang intelektual, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum bisa dibaca, bisa dilihat, ini apakah kemasukan atau enggak, apakah ada niatan, enggak, apakah ini ada hal-hal yang lain, enggak, itu sebetulnya bisa. Sebetulnya orang sekarang melihat sesuatu digitalisasi ya, melihat nomor perkara tak itu bisa tahu kok semua. Jadi nggak seperti dulu, kalau dulu masih cari-cari, sekarang enggak. Oh, putusan nomor ini bisa dilihat. Kenapa? Karena ini ekot. Kenapa? Dengan adanya ekot ini atau dengan adanya satu yang berhubungan. Kalau dulu kan offline ya, sekarang online atau ekot atau lewat yang berhubungan dengan kalau kita melihat internet aja lah, kita melihat itu kelihatan kok, putusan juga kelihatan kok. Maka dengan demikian masyarakat itu sekarang lebih pintar daripada yang dulu. Sekarang kenapa? Karena sudah kecanggihan dari ilmu tentang pengetahuan seperti ini. Baik, Prof. Namun sebenarnya mutasi dan rotasi ini juga cukup mempengaruhi nggak sih dengan jalannya proses hukum yang diterima oleh hakim dan juga panitera yang sedang diselidiki begitu? Nah, ini sebetulnya Jaksa Agung itu sudah tahu sebetulnya. Perkara yang main-main itu tahu, cuma dia operasinya senyap. Jadi
operasinya senyap itu tahu. Kenapa? Karena tokonya, gembongnya itu sudah ketahuan. Sampai ada hubungannya dengan uang hampir 1 triliun kalau nggak salah. Ya. Itu kan ketangkep. Ya, Ronald Tanur itu di Surabaya akhirnya kemana-mana itu. Karena ya dengan demikian ini bisa akhirnya nanti kena. Kenapa? Ingat ya, tindak pidana korupsi itu tidak bisa waktunya tidak ada daluarsa. Yeah. Waktunya sampai kapanpun bisa. Tinggal nantinya kapan. Waktunya yang akan kena. Makanya dengan demikian perlu saya ingatkan, janganlah menjadi hakim yang baik, ya, menjadi hakim punya ya moral, etika, ya integritas tentang apa yang menjadi salah satu tujuannya, amanah itu penting. Kenapa? Karena saya lihat sekarang ini banyak hal yang ketangkap ini kalau 1, 2 kok sering ketangkap dengan demikian kan ini menjadi satu presiden terburuk bagi hakim. Jadi kalau saya lihat sendiri seharusnya apa? Sebetulnya sudah hal ini banyak pengawasan, pembinaan sudah mantap sebetulnya. Betul. Tapi kenapa? Nah, karena ini saya kira adalah tahu. Tapi ya jangan sampai mengiming-iming sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan sampai juga kalau hakimnya itu memang benar-benar punya satu tanggung jawab, punya amanah, dia diiming-iming apapun tidak mau, amanah. Kalau itu memang benar-benar, kalau itu salah-salah, jangan sampai ini persoalan salah jadi benar jadi salah. Bisa, jangankan hakim nggak punya bukti itu bisa dimenangkan. Itu yang nggak benar. Itu kasihan kalau orang-orang yang memang mencari satu keadilan. Itu yang saya ketahui demikian. Baik. Prof, ini dampaknya memang sangat buruk ya di buruk sekali. Masyarakat sendiri. Bahkan mungkin tingkat kepercayaan masyarakat sendiri saat ini kepada institusi hukum, terutama di peradilan itu terjadi penurunan begitu Prof. Namun ini kembali lagi keluar lagi kebijakan yang baru begitu ya, terkait dengan mutasi dan juga rotasi hakim secara besar-besaran dan juga panitera. Prof sendiri menilai apakah nantinya ini sebenarnya ada ada pikiran lagi dari masyarakat bahwa ini kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan kepada mereka oknum-oknum yang bermasalah. Ya ada dua ya memang ya. Ini ada KKN, ada NKK. Jangan sampai ini pandangannya pada nulung konco-konco. Ini yang menjadi persoalan. Nah, orang itu memandangnya seperti apa yang saya sampaikan. Jangan seperti itu. Tapi sebetulnya kebijaksanaan ini sudah lama sebetulnya. Tapi sekarang diterapkan benar. Saya mengapresiasi kok pada Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto itu. Sebetulnya itu orang baik, orang jujur itu. Ketua Mahkamah Agungnya loh ya. Itu orang bagus itu. Loh, bukan kenapa-apa. Itu teman saya. Teman dekat ya Prof ya? Loh, bukan teman S2 saya di UI. Wow, luar biasa. Jadi saya itu melihat memang sudah lama sebetulnya orang bagus itu. Tapi sekarang ini baru. Loh, kaget ya. Setelah dulu dari awal jadi hakim, setelah menjadi Ketua Mahkamah Agung, sekarang alhamdulillah diberes-beres semua. Mudah-mudahan ini bukan hanyalah gerak sambal, bukan hanya kulitnya, tapi dalam-dalamnya ini harus di semua. Jadi kalau memang benar, jadi jangan hanya pengadilan negeri, tapi semua ada pengadilan di bawah Mahkamah Agung semua harus ada rotasi. Tapi kan belum ada laporan kan? Pengadilan kan banyak, bukan hanya pengadilan negeri, pengadilan PTO juga, pengadilan agama juga, itu kan nggak diketahui. Yang cukup itu sebetulnya ya terus terang aja. Saya memahami kok apa yang saya lihat putusan-putusan ini nggak benar dan benar itu paham, cuman nggak tepat pada waktunya aja kok. Baik, Prof Bowo ditahan di situ dulu. Kita masih akan lanjutkan ya terkait perbincangan kita ML mutasi besar-besaran dan juga rotasi di tubuh di institusi hukum. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Bersama saya Nareswari Lila, this is Auto Madness. Yang sekarang lagi tren di Indo, kebanyakan mobilnya pakai airsas, body, tapi bikinannya yang rapi, yang proper. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kami kembali pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dan kita masih akan lanjutkan dialog bersama kami dengan Prof. Bowo, pakar hukum terkait MA, mutasi dan juga rotasi hakim dan juga panitera di tahun ini secara besar-besaran. Prof, kita lanjutkan kembali. Ya. Namun sebenarnya ini apakah sejauh mana sebenarnya kewenangannya MA maksud kami dalam melakukan mutasi tanpa melibatkan komisi yudisial menurut datanya di sini? Iya, karena memang ada threshold ada 3 hal ya. Judikatif, eksekutif, dan legislatif. Karena ini dari judikatif. Ya. Kalau komisi yudisial itu hanyalah sebagai satu ketika melanggar etika. Tapi ini enggak. Ini kewenangan pada Mahkamah Agung. Karena ada permanya. Bukan keputusan komisi yudisial, tapi keputusan Mahkamah Agung. Perma namanya. Tadi saya sebutkan 1 tahun 2019, 1 tahun 2001. Jadi ada permanya, memang peraturan. Untuk apa? Untuk merotasi tentang masalah disiplinnya administrasi sebetulnya. Tapi ini hanyalah sebagai salah satu ketika apakah ini memang harus, saya appreciate kok, harus dilakukan. Karena jangan hanya ketika ada tangkap tangan, kata tidak benar, betulnya posisinya harus bahaya sekali karena segala sesuatu sekarang bisa disadap. Dia di mana disadap melalui handphone dan sebagainya, tapi nggak diketahui. Jangan, semua harus hati-hati. Jangan main-main yang seperti ini, bahaya ini. Bahaya ini, benar saya ngomong. Baik, Prof. Anda sebagai pakar hukum, dengan adanya kebijakan mutasi dan rotasi ini, Anda memberikan rekomendasi dari sistem atau mekanismenya seperti apa kiranya? Oh, rekomendasi jelas. Ini untuk disampaikan pada seminar mahasiswa-mahasiswa. Ini kan nanti supaya mensosialisasikan supaya nanti mahasiswa itu jangan sampai melakukan perbuatan. Ini kan ada untuk jangan menjadi pencontohan bagi regenerasi. Ini regenerasi harus memang diberikan satu hal-hal yang seperti ini. Contohnya jangan hanya pada Jawa TV, tapi ke semua usaha perguruan tinggi. Iya, preventif, iya benar. Menjaganya demikian. Jadi setelah ini baru nanti di branding kemana-mana. Baru namanya cakep. Itu kalau dilihat dari upaya preventif saja. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ini kebijakannya sudah ada dan memang harus terjadi begitu, sistem ini harus berjalan. Kira-kira Prof ini mau menyumbangkan ide akademiknya seperti apa untuk sistem kebijakannya ini? Mungkin yang dimutasi ini penilaiannya, indikatornya harus seperti ini, yang rotasi seperti ini. Bagaimana, Prof? Ini jangan hanyalah melihat harus sama di mata hukum sama. Jangan hanya tebang pilih, tapi semua ketika ada memang sudah ada indikasi, terindikasi, seharusnya harus memang ada pembinaan. Terindikasi loh ya. Itu sebetulnya Mahkamah Agung kan sekarang menjadi satu kesatuan ya. Ketika putusannya bisa dilihat, Mahkamah Agung bisa melihat kok. Sekarang ini Mahkamah Agung nggak seperti dulu. Kena putusan ya nggak dilihat. Sekarang itu loh. Sekarang ketika berkas di Mahkamah Agung itu memang dipelajari benar. Kenapa dipelajari? Contohnya kalau dulu kasasi enggak dipelajari, sekarang dipelajari benar. Kalau ini salah, dikembalikan. Apakah ada, contohnya kalau PK, apakah ada putusan yang satu dan lainnya ada bertentangan? Ini dilihat, bisa dikembalikan juga. Tapi sekarang saya katakan ini bagus, ini contoh. Tapi kok bisa ketangkap ya?
Ini yang menjadi satu persoalan, bahwa sekarang itu Mahkamah Agung nggak main-main. Makanya kalau jangan sampai nantinya ketika orang salah katakan salah. Kalau orang benar, oke lah, memang harus diluruskan yang benar. Jangan sampai memelihara harimau yang kelaparan. Jangan. Lebih baik membunuh harimau yang lapar. Lebih baik memelihara orang-orang yang sebetulnya seperti orang yang jujur. Orang yang baik, orang yang punya integritas itu sebetulnya diperbaiki lah. Jangan sampai seperti ini. Kalau bisa ya memang apa yang disampaikan oleh putusan ini memang hakim-hakim ini memang diberhentikan kan. Ketika sudah menyangkut putusan hukum tetap dikeluarkan jelas. Kenapa? Karena memang nggak patut lah kalau dilihat masyarakat. Ya saya memang kalau seperti ini ya janganlah. Semua ya memang kalau itu memang benar-benarkan, kalau itu salah-salahkan, jangan sampai benar menjadi salah, salah menjadi benar, itu jangan. Menjadi hakim itu adalah wakil Tuhan loh ya. Iya kan, sumpahnya memang mengikat semua. Pada waktu dia menjadi hakim, itu sudah disumpah. Betul. Jangan sampai sumpah itu dibuat mainan. Akhirnya nanti sewaktu-waktu akan ketangkap juga. Toh di mana itu ada jejaknya. Jadi gini loh. Jadi ketika putusan berapa tahu kok. Jadi semua tahu. Ketika rekam begini, ini begini, tahu. Jangan sampai ketika antara bukti saksi ya ini rentre. Tentunya demikian. Ya, contohnya satu persoalan pidana ini ada saksi. Oh saksinya sudah jelas, benar. Buktinya sudah jelas, benar. Tentunya persoalan Rontanur, ada rekonstruksi sudah oke, ada ada suatu rekonstruksi ya, olah TKP sudah diakui sudah, kemudian di samping itu ada salah satu ya bukti-bukti, visum sudah ada, gak taunya bebas, padahal ketika ada kuap, ada dua bukti cukup, ini buktinya sudah banyak tapi bebas, lah seperti itu, ini mohon maaf ini nyawa. Betul. Nyawa ya, ini berhadapan dengan nyawa, apalagi berhadapan dengan yang lainnya, sudahlah. Saya kepercayaan berkurang juga kalau gitu. Betul. Ya, nah dari ini adalah pemahaman supaya nantinya semua itu jangan sampai terjadi apa yang semena-mena bahwa dia punya kekuasaan, punya memutus, punya membuat satu undang-undang, dia disalahgunakan. Ini akhirnya apa? Akhirnya terjebak di dalam dosa sebenarnya. Betul sekali, Prof. Mungkin memang kalau kita flashback terhadap kasus Ronald Tanur pada saat itu cukup menarik simpati masyarakat Indonesia pastinya karena beredar ini kekuatan digitalisasi ya Prof kita ngomong ya. Karena beredar sekali CCTV yang pada saat itu kejadian, namun ternyata 3 hakim itu memvonis bebas Ronald Tanur. Itu sebetulnya. Betul. Pada saat itu Kejaksaan Agung itu langsung mengambil tindakan penyelidikan. Bukan penyelidik lagi, itu ada mohon maaf ini, itu sudah ada rekaman juga, ya atau yang saya sampaikan tadi sudah tahu jejak digitalnya tahu, ya toh sampai itu kan bisa saja sekarang melalui handphone ini bisa kemana arah pembicaraannya tahu, katakanlah. Seorang lawyer ketika berbicara dengan siapa ABCD ini kelihatan kok. Iya. Ada penyadapan sebetulnya itu. Tanpa penyadapan nggak mungkin geruduk-geruduk langsung nangkap. Jadi hati-hati. Itulah kecanggihan dari satu teknologi. Jangan seperti dulu lagi. Sudahlah sekarang ketika kita ngomong di sini sudah tahu di mana ya. Lalu saya ngomong di sini di Bali tahu, di mana-mana tahu. Ini kan kecanggihan dari satu teknologi kan. Betul, ketika teknologi sudah memang canggih, jangan coba-coba ketika kejujuran itu akan terdengar. Apapun kejujuran itu akan nantinya akan terbawa sampai kemana-mana. Tapi kalau sudah hal-hal yang itu ada niat tidak baik, itu juga akan dilihat. Maka kita melihat dulu segala sesuatu itu pada fitrahnya seorang hakim. Kembali lagi, lah ini hanyalah sebagai satu cambuk aja. Tapi yang jelas rotasi ini bukan hanya pada saat ini, tapi harus memang ini sebagai satu perma. Memang aturannya harus diwajibkan sampai kapanpun. Kalau saya seperti itu. Baik. Kenapa? Karena nantinya jangan buat sesuatu
nantinya menjadi suatu besar. Contohnya begini, ketika jadi hakim sudah 4 tahun lah, 5 tahun sudah menjadi mengakar kan, sudah punya jaringan tangkapan mana-mana. Nah, oleh karena itu jangan sampai lah kalau seperti itu, maka itu benar. Kalau maksimal 2 tahun atau 1 tahun itu benar. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa dievaluasi lah. Ya. Baik, Prof. Maka mungkin ini saja yang menjadi pertanyaan terakhir saya, karena ini merupakan rekomendasi dari Bawas MA yang merekomendasikan dan juga akhirnya keluar perma bahwa ini akan terjadi mutasi, rotasi hakim dan juga panitera begitu ya. Maka sebenarnya dari suatu kebijakan itu tidak hanya dilakukan begitu saja sistemnya, namun juga harus terus dikawal. Kiranya dari Prof ini memberikan saran seperti apa pengawasannya ketika memang perma ini dijalankan? Ya, ini kita sudah ada namanya komisi judisial ya. Kalau bisa komisi judisial itu jangan sampai hanyalah ketika ada laporan. Kalau bisa ya dilihat ketika persidangan. Kalau ada offline, online itu harus dilihat juga, dipantau. Ya, dan masyarakat juga memantau juga ya. Para intelektual juga memantau ketika ada putusan yang kita nilai-nilai itu ya perlu diseminarkan. Itu nanti untuk menjadi sesuatu yang baik. Ini sebagai salah satu supaya jangan terjadi seperti ini lagi. Baik. Terima kasih Prof Bowo atas waktu Anda sudah meluangkan waktu bersama kami di Update Petang untuk membahas dari topik kami yakni MA rotasi dan juga mutasi hakim dan juga panitera. Memang kita berharap pastinya seluruh sistem peradilan di Indonesia, keadilan di Indonesia terus menjadi baik tentunya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih sekali lagi Prof. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali, usai jeda pariwara kami akan kembali.